Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firada Nurilaganti dari Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang leasing. Yang pertama, apa itu leasing? Leasing atau biasa yang disebut sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewa guna usahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan. Contoh perusahaan leasing adalah PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Federal International Finance. Keempat ada PT Auto Multi Arta. Yang kelima, PT Astra Credit Companies. Yang keenam ada PT Summit Auto Finance. Yang ketujuh, PT Busan Auto Finance. Yang kedelapan, PT Wahana Otomitra Multi Arta atau disingkat WOM. Yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam leasing? Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, leasee, supplier, dan bank atau kreditor. Yang pertama, lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Kemudian leasee. Leasee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Leasee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, leasee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak leasee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, leasee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi leasee terhadap kerusakan. Selanjutnya, supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada leasee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada leasee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan pembiayaan itu tadi. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Terakhir adalah bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada leasee atau lessor. Yang ketiga, apa saja isi dari kontrak leasing atau lease agreement antara lessor dan leasee? Perjanjian yang dibuat antara lessor dan leasee disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, yaitu lessor dan leasee. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain 1. Nama dan alamat leasee. 2.
jenis barang modal yang diinginkan. 3. Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lain. Yang keenam, biaya-biaya yang dikenakan. Ketujuh, sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji. Yang kedelapan, dan lain-lainnya. Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko pembayaran oleh leasing. Namun, dalam prakteknya, dapat pula sebelum naskah mengajukan permohonan ke perusahaan leasing, pihak leasing terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan suppliernya. Kemudian barulah mencari leasing yang akan menjadi lessornya. Kemudian masa berlaku kontrak ini. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang terakhir, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Yang keempat, jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing kepada leasing. Setiap fasilitas yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon atau leasing akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya-biaya ini besarnya akan ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya, antara perusahaan leasing, biaya yang dibebankan kepada leasing tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada leasing biasanya terdiri dari 1. Biaya administrasi, 2. Biaya materai untuk perjanjian atau appraisal, 3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan, yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Di antara biaya-biaya di atas, perolehan biaya bunga merupakan perolehan terbesar, sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para leasing tersebut. Sebagai pemohon, lebih menguntungkan operating lease atau financial lease. Menurut saya, yang lebih menguntungkan adalah operational leasing. Karena dalam perjanjian operational leasing ini, pihak leasing menyewa suatu jenis peralatan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atas barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dan tidak ada keinginan atau kemungkinan untuk memiliki barang tersebut. Jadi, lessor hanya mengenakan biaya sewa yang jumlahnya relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan harga barang yang disewa tersebut. Perjanjian dalam bentuk ini biasanya baru memperoleh keuntungan setelah peralatannya disewa beberapa kali oleh beberapa leasing. Sekian informasi tentang leasing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.